Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pendengar dan pemirsa RRI Net? Kembali kita berjumpa dalam RRI Net, siaran obrolan budaya. Dan ketika kita membahas terkait budaya, Indonesia cukup kaya akan budaya. Tidak terkecuali Provinsi Riau yang terdiri dari 12 kabupaten dan kota. Di kesempatan kali ini, pendengar dan pemirsa RRI Net, kita akan membahas salah satu budaya yang memang menjadi ciri khas dari Kabupaten Kuansing yang ada di Provinsi Riau. Mungkin masih terdengar asing bagi Anda pendengar dan pemirsa RRI Net, tapi kami ingin mengajak Anda untuk bisa lebih mengetahui budaya Rara Godang. Jadi sebagai narasumber kami di kesempatan kali ini sudah hadir Bapak Epi Martison Ya, yang merupakan seorang seniman Rara Godang dan juga merupakan komposer, koreografer juga, lulusan dari Institut Kesenian Jakarta yang merupakan asli Taluk Kuantan ya Pak ya? ya. Oke, apa kabar Bapak? Baik, sehat. Sehat ya Bapak ya. Alhamdulillah. Dan juga sudah hadir di samping beliau ada Bapak Sutra Harmiko Ya, yang juga merupakan seorang seniman Rara Godang dan merupakan komposer lulusan AKMR, Akademi Kesenian Melayu Riau, ya, asalnya dari Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuansing. ya, betul. Berarti ini putra daerah Kuansing semua ya? Iya, sama. Dan juga ikut untuk memajukan budaya Kuansing agar bisa Ya, lebih dikenal oleh masyarakat luas. Kalau kita berbicara budaya Rara Godang, nah ya, ini sebenarnya Rara Godang ini apa? Kalau bicara budaya mungkin kita sudah biasa ataupun juga identik mendengar kalau budaya salah satunya seperti songket ya ya, seperti itu. Terus juga kalau untuk alat musik ya gendang, ya. rebana Aha. seperti itu. Tapi kalau Rara Godang ini apa Pak? Ya. Saya dulu ya. Boleh, Ya, boleh boleh. Pak. Ya, Rara Godang itu seperti ini ya, apa? Gamelan gitu. Seperti gamelan, ada gamelan Sunda, ada Jawa, ada gamelan Betawi, ada gamelan Bali gitu. Nah, kalau Rara Godang ini jumlah instrumennya sangat terbatas gitu. Jadi ada 5 buah calempong atau kenong, terus ada 2 buah gendang, ada 1 buah gong. Nah, gendangnya itu ada disebut orang gendang anak, gendang induk, ada juga disebut orang kampung bilang gendang pelalu, ada bilang gendang kerincang gitu, Ya, macam-macam betul. penyebutannya. Ya, Miko ya. Mungkin gini Iya. sedikit Om. Hmm. Eh, Umumnya Rarak Godang ini adalah itu ensemble musik instrumental, ensemble musik perkusi. Nah, itu yang Iya. tradisi dari Kuansing. Itu aja. Berarti ini sudah ada sejak kapan sebenarnya? Waduh, Sudah lama sekali. saya lahir tahun 63 itu sudah ada. Nah, berarti udah sangat lama sekali dan yang menjadi menarik buat saya itu kemanapun saya pergi itu ketika mendengar bunyi itu saya selalu ingat pasti ini Kuansing gitu karena Ya, khas sekali. khas. Ya, khas sekali. Cuman ya walaupun sebelum saya lahir Rarak Godang ini sudah ada, tapi saya nggak ngelihat pabriknya di mana ya. Ya, Pabriknya di itu Kuansing kebetulan belum ada pabrik nggak ada itu. yang Belum ada memproduksi pabriknya. alat musik itu. Iya. Berarti alat musiknya sendiri itu datangnya dari mana? Kalau ya saya kan sering ke luar negeri ya, saya ketemu di Kamboja, saya ketemu di Vietnam, ketemu di Thailand, nah, gongnya sama telempong itu. Tapi nenek saya di Basra itu di Kecamatan Kuantan Hilir seberang itu namanya Tino Ento. Dia pemain itu ya. Ya. Jadi celempongnya itu bolong. Hmm. Nah, jadi saya bawa ke Solo Hmm. ke tukang buat gamelan di Solo. Mereka nggak membuatnya bisa, tapi bahannya nggak ada katanya, karena ada terdiri di campuran yang berbeda dengan gamelan Jawa, Bali dan Betul, betul. Sunda, Betawi juga. Saya bawa ke Pancasan, Pancasan di Bogor, tukang buat gamelan Betawi. Mereka juga nggak bisa karena sayang nih, karena kalau saya lebur nanti bahannya nggak ada. Nah, nggak bisa mirip. Kalau mencetaknya bisa, membuatnya bisa. Ya. Saya bawa ke Padang Luar, Padang Luar dekat Bukit Tinggi, Padang Sumatera Panjang, Barat. Sumatera Barat. Mereka juga nggak bisa.
yang ada hanya yang kuningan itu aja. Ya. Ya, jadi beda gitu. Nah, itu menjadi cuman karena beda itu saya telusuri ketemu di Pasar Loak di Kamboja. Mhm. Ya. Mirip dan percis banget gitu. Saya tanya itu Bahannya. di situ ada Ya. pabriknya. Berarti kita tuh memang campa ya apa ya Ya. sejarah-sejarah saya masih ingat itu berarti kita jangan-jangan kami ini orang sana dulu. Orang Padahal ini campa. alat musik ciri khas Kwansing, tapi Iya. tidak cukup sulit ditemukan di Kwansingnya sendiri Iya, seperti itu. nggak ada pembuatnya nggak ada dan sekarang pengen mudanya ya beli celempong Minang. Ya. Nah, di stem Pesan aja di tapi Sumatera tetap Barat. ya tetap tetap Cuman enggak. tuningnya tuning sendiri ya. Iya. Ya. Tuningnya tuning sendiri itu. Tapi kalau bicara soal alat musik dari bagian rarak gondang ini, hanya terdiri dari 5. Ya, Memang hanya 5 atau sebenarnya bisa ada banyak pemain yang tergabung di dalam satu permainan rarak gondang ini? berempat, Pak. Berempat. Berempat. Jadi gendangnya 2, gongnya 1, pemain celempongnya 1. Satu orang. Tapi celempong yang dimainin itu 5 sekaligus gitu. Nah, ini cukup menarik ya pendengar dan pemirsa RRI Net ketika kita bicara rarak gondang, karena ternyata sebenarnya kalau main gendang mungkin sudah banyak ya budaya lain, tapi Iya. ternyata ada ciri khasnya dari rarak gondang ini. Apa yang menjadi ciri khas payung kata Bapak juga ketika sudah mendengar ada musik ini dimainkan, ini Iya. udah tahu ini ternyata Kwansing punya. Iya. Rarak godang ya, bukan rarak gondang. Gondang Gendang. tuh kan, rarak godang. Rarak godang. Godang tuh gede ya, besar. Besar. Gitu. Dia ada 2 gendang. Gendang itu gendang seperti gendang silat Melayu lah ya. 2 sisi. Bermuka Nah, 2. bermuka 2 sisi kulitnya kiri kanan. Ini sini kecil, ini agak gede. Yang satu pakai bisa pakai kayu, pakai Torotan. bila, torotan. Yang satu pakai tangan bebas. Begitu juga yang berikutnya. Tapi gendang itu dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus mendengar gong, tuntunan dari gong dan melodi dari main itu. Nanti dia menjadi sebuah apa ya, semua kalimat harmoni gitu ya, membuat sebuah kalimat yang menarik gitu. Perpaduan gendang itu dan gong dan celempong itu. Nah, itu seirama dan berubah lagi gendang, berubah lagi model gongnya. Berarti sebenarnya kalau rarak godang ini bisa untuk mengiringi nyanyian juga atau dimainkan alat musiknya saja? Enggak bisa Kak. Hmm. Soalnya dia punya lagu tersendiri. Iya. Lagunya ada 7 lagu dan kalau yang tradisinya itu aja. Nggak bisa digabung kecuali yang kreasi. Kayak kami juga pernah Bisa buat dikreasikan? kolaborasi kan bisa. Ya. Jadi Boleh. jadi yang tradisinya udah tertentu ya seperti Ya. itu. Lagunya pun juga ada udah persis seperti Pakemnya itu. udah ada. Cuman pemainnya yang memainkan celempong itu punya skill sendiri, punya gerinya ya, gerene, gerget, punya kiat sendiri, kecepatan tangannya dan variasi variatifnya gitu. Cuman teman-teman yang seperti Miko, dia seorang komposer, ketika dia diminta untuk membuat, misalnya saya selalu membuat koreografi misalnya tentang budaya apa, kemarin ada merantang ya, merantang itu budaya orang mengantar makanan dengan rantang. Nah, itu kan selalu diarak juga pakai celempong. Jadi rarak itu mengarak. Jadi bisa juga mengarak gitu, mengarak ya, berarak, mengiring-iring, ya arak-arakan lah di jalan gitu. Nah, rarak ini, kesenian rarak ini selalu banyak digunakan untuk itu, mengarak. Bisa juga untuk orang mau pacu jalur ya. Jadi dia mau ke Teluk Kuantan, perahunya dari ke kecamatan-kecamatan itu. Nah, itu di atas perahu itu ada orang memain itu, sepanjang jalan itu bermain rarak terus. Jadi mengiringi sampai nanti dia sebelum pacu, nah dia parkir di Batang Kuantan tuh, di situ ada tenda-tenda tuh. Nah, orang main rarak terus. Jadi dulunya kalau 200 perahu jalur itu ya 200 rarak ada di situ gitu. Dan heboh. Kiri kanan, depan seberang menyeberang itu main itu beradu canggih, beradu heboh memainkan melodi-melodinya.
Rara Godang itu. Ya. Berarti sebenarnya Rara Godang ini bisa dikolaborasikan. Ya, sangat bisa. Bisa. Nah, dan itu yang dilakukan Miko ketika saya membuat budaya merantang itu. Miko mengambil itu sampelnya dan dia terinspirasi dari Rara itu. Mau jadi macam-macam. Bisa jadi orkestra, bisa jadi komposisi musik, dan bisa jadi musik tari, musik teater, musik pengiring sastra dan segala macam. Biasanya Rara Godang ini bisa kita kolaborasikan dengan alat musik apa saja. Bebas Kak. Kalau kami yang buat itu dengan alat musik modern, bass, gitar kayak gitu, yang konvensional, string gitu. Dan itu sudah memang pernah dibuat Pernah, ya? ya. Ya, sering. Dia kan pemain cello. Ya, Jadi ada dengar motif dari apa calempong itu padang dang dang dengan diet dang 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 dengan diet dengan diet dang dang dengan iat dengan iat dia udah lain keren duetnya cello dengan ini yang biasanya kalau menurut orang-orang tradisi kan nggak boleh. Itu ternyata itu kan boleh saja gitu. Kita hanya terinspirasi. Nah, ketika celempong itu di combine, dipadu dengan cello dengan ini segala macam biola, dia akan menjadi bicara yang luar biasa lagi. Tidak bicara kuansing lagi dia. Bicara keluar kuansing dia, tapi membawa kuansing gitu. Jadi penasaran, sudah sejauh mana Rara Godang kita perkenalkan ke masyarakat luas, Pak? Bang Wah, Miko. kalau saya udah kemana-mana ya. ya. Mungkin ya ada Jacob Pillow di Amerika, ada Asia Society, ada di OTB, Theater on the Board di Seattle, ada di apa Kanada, Toronto, Montreal, Vancouver, ada di Columbia, dan saya selalu bawa kuansing, selalu ada karena temanya saya selalu menggarap dari kuansing, kearifan adat, adab dan budaya kuansing. Respon yang mendengarkannya. Nah, kita penasaran. Pada saat dibawakan itu pun sudah dalam bentuk kolaborasi dengan alat musik yang lain atau memang Rara Godang yang dibawa? Iya, sudah dikolaborasikan dengan bentuk komposisi musik, musik untuk tari, musik untuk teater dan segala macamnya. Tapi yang menarik, yang terakhir saya bawa ke Qinghai International Carnival di Singapura. Nah itu saya bawa Rara itu, dan bawa baju baju khasnya Kuansing itu. Kalau nggak salah 80 penari waktu itu ya. Waktu berdirinya Kuansing, pertama berdiri Kabupaten Kuansing, saya bawa kesenian namanya jalur Kuansing, tarian ya. Tarian bawa ke Qinghai International Carnival itu Rara Godang yang saya bawa itu ya menjadi perhatian orang karena unik, lucu, menarik dan enjoy gitu. Ya. Itu yang terasa tidak ada apa namanya. Ya orang asik aja. Malah ketika ada orang-orang Kuansing yang di Singapura itu dia teriak seperti teriak Kuansing. Pas dengar itu pasti dia teriak. Itu khas banget teriaknya. Karena saya keliling-keliling macam masuk kampung keluar kampung juga seluruh Indonesia kan. Jadi saya juga ada karya yang membuat hanya teriakan-teriakan aja. Teriakan Kutai lain lagi. Cihi, beda-beda lagi. Ya. Oh iya, benar. Lain suku beda-beda. Kalau di Kuansing ya itu. Itu khas banget tuh. Berarti sambil alat musik dimainkan, sambil ada yang Ya. membalas permainan itu ya, Iya, meresponnya, itu yang masyarakat ikut meresponnya. merespon. Kalau sudah diteriakin gitu makin menjadi-jadi tuh. Makin menjadi-jadi. Oke, orang gila. Menarik sekali pendengar dan pemirsa RRI Net ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi budaya Rara Godang, dan mungkin kalau kita lihat ini Pak Epi dan Bang Miko generasi berikut dari Pak Epi ya. Nah, kita juga penasaran bagaimana Bang Miko ini bisa tertarik dengan budaya Rara Godang ini, dan mungkin nanti kita bakal membahas bagaimana cara kita mungkin Ya, Pak Epi juga bisa memperkenalkan
budaya Rarak Godang ini untuk generasi muda? Karena kalau Iya. kita lihat generasi muda saat ini urusan budaya sudah agak mulai ini ya, Iya. mulai masa bodoh kita bilang seperti itu ya. Padahal ini cukup unik dan juga menarik. Jadi untuk Anda semua pendengar dan pemirsa RRI Net, tetap di RRI Net obrolan budaya RRI Pekanbaru. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Pendengar dan pemirsa RRI Net obrolan budaya, kita masih bersama dengan Bapak Epi dan juga Bang Miko ya, sebagai seniman Rarak Godang. Jadi tadi kita sudah membahas ya yang merupakan ciri khas dari Rarak Godang ini, dari ketika mengiringi penampilan seperti itu, kolaborasi, dan ternyata Rarak Godang ini sudah jauh perjalanannya, sudah sampai ke luar negeri. Duluan Rarak Godangnya daripada saya yang ke luar negeri. Iya, tapi ketika mendengar Rarak Godang, mungkin dari Pak Epi dan juga Bang Miko sendiri, ini sudah berapa lama menjadi seniman Rarak Godang? Ya, sebelumnya mungkin maaf Mbak, kami bukan seniman Rarak Godang, tapi seniman ya, seniman lah untuk tari dan musik gitu. Tapi karya-karya kami selalu terinspirasi dari kearifan musik-musik tradisi yang ada di Kuansing gitu. Nah, Rarak Godang ini banyak daya tariknya gitu Mbak, sehingga kami terhipnotis ketika apapun karya yang kami buat selalu ingin ada muncul itu gitu, dan itulah tanggung jawab moral kami untuk menggali, membina, menumbuh kembangkan, mempromosikan budaya Kabupaten Kuantan Sengi Riau. Itu mungkin Mbak. Mungkin Miko, kalau saya pribadi Mbak, menariknya Rarak Godang ini dengan alat yang sesederhana itu jadi sesuatu yang wah gitu. Cuman ada 5 celempong yang cuman ada 5 nada, dan berjenis musiknya pun instrumental, nggak ada vokal, tapi udah wah gitu. Itu sih. Sedangkan kita kan sibuk dengan alat-alat musik konvensional, harus ada akor lah, keyboard lah, bass lah. Sedangkan itu nggak ada gitu. Itu hebatnya Rarak Godang. Gitu Tapi sih. kalau Bang Miko sudah berapa lama menggunakan alat musik instrumen Rarak Godang? Kalau belajar itu dari zaman kuliah dulu, dari 2011 udah belajar, udah berguru juga ke seniman-seniman yang senior di kampung gitu, riset juga itu sih Kak. Sudah cukup lama juga ya. ya, ya seperti Miko bilang tadi, alatnya sedikit tapi menarik. Saya rasa mungkin ada hantunya juga di dalam itu. Karena ada cerita loh Mas, ada cerita Cerita loh. di balik Rarak Iya, Godang. cerita di balik Rarak Godang. Jadi Tino Ento di Lumbok, Kotorajo Basra itu, dia memainkan itu, ya, memainkan Rarak Godang itu, dan memainkan celempong onam. Celempong onam itu celempong pogang. Kalau di Minang kan celempong paci. Jadi ketika dia memainkan Rarak Godang itu nggak ada penonton. Nah, ini pemukulnya itu stick untuk memukul celempong, digigit-gigitnya itu berduyun-duyun saja orang datang terus. Nggak tahu kenapa gitu. Itu saya lupa mintanya, sebelum saya berangkat ke Jakarta lupa saya mintanya Mbak. Kalau saya minta udah kaya di Jakarta itu. Iya itu. Nah terus memang masing-masing pemain Rarak Godang itu punya itu Mbak. Punya dia memukul itu aja orang aduh batinnya lalu ya gimana ya Mbak, hancur lulu gitu mendengar itu. Apalagi ketika dia mahir menjalin dua tangan itu, teng 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 diat, endang 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 diat diat ini, aduh,
mau tambah-tambah terus Mbak, bertambah-tambah terus. Jadi motif sederhana di tingkat nambah-nambah akhir tingkat kesulitan tinggi dia bisa memainkan itu dan nggak tanpa ragu dan dia nampak penghayatannya lain gitu. Jadi kita mendengar itu, aduh sampai picing-picing mata tuh Mbak. Tapi untuk instrumen dari Rara Godang sendiri ini sebenarnya lebih mengarah ke lagu-lagu yang sedih atau yang memang menggembira untuk dibawakan ketika ada acara. Tadi juga seperti di pacu jalur seperti itu. Ini lebih kemana sebenarnya? Karena dia alat musik ritmis, perkusi, jadi kesannya itu meriah gitu, meriah, gembira, gitu. Riang. Riang, karena ritmis perkusi semua gitu. Dan cara memainkannya pun bahasa ininya interlocking lah, dari motif yang sederhana jadi berkembang terus gitu. Jadi Rara itu kan berara, ada kejar-kejaran gitu, awan barara, kan ya susul menyusul. Nah, kalau dalam musik kan interlocking tuh. Jadi kejar mengejar itu. Jadi tangan kiri dengan tangan kanan itu luar biasa saling kejar-kejar. Jadi bunyinya itu motif-motif itu berjalin-jalin terus. Ditambah gendang lagi, yang satu sebagai induk anak datar aja, yang satu meningkah lagi, gong meningkah lagi. Ini semua menjalin-jalin akhirnya anyamannya menjadi padat dan meriang, membuat orang riang gitu. Tapi untuk bisa membawakan full satu iringan Rara Godang, ini butuh waktu belajar berapa lama? Wah, itu Perlu lama sekali atau memang sesuai ketika sudah dimulai mereka bisa menciptakan instrumen mereka sendiri? saya banyak studi kasus nih Pak. Ada teman-teman gamelan Jawa, gamelan Bali, teman-teman gitu kan. Nah, ketika saya hadapkan ini, dia ada kesulitan juga karena beda gitu Mbak. Beda karena apa di gamelan Jawa udah tentu seperti itu kan. Di kami ini di Rara Godang ini enggak seperti itu. Ada keunikan sendiri gitu. Sehingga dia keasikan juga. Wah, ini perlu saya belajar nih katanya. Tapi ya hanya untuk itu saja. Dia hanya 3 jalinan itu aja. Celempong, gondang 2, gong 1. Hanya itu aja. Tapi punya keasikan sendiri dan punya khas sendiri gitu. Itu yang saya tahu. Jadi teman-teman yang dari karawitan itu mempelajari itu gampang-gampang susah. Padahal dia udah mahir jago, bermain udah itu kan. jago. Apalagi yang belum bisa memainkan gitu. Nah itu agak memang agak lama. Nah makanya saya sekarang sudah ada mencanangkan akan membuat SMK Seni Budaya di Kuansing. Ya mudah-mudahan itu terjadi. Ya. Nah nanti mungkin ketika ada sekolah di sebuah kabupaten atau di sebuah provinsi itu secara otomatis mahasiswanya, muridnya itu secara otomatis akan menjadi kaki tangan Pemda untuk menggali, membina, mendata, merekonstruksi, merevitalisasi, mengkaryakan kembali dan mempromosikan kesenian budaya leluhurnya. Jadi sekolah itu penting sekali. Jadi sayang sekali di Pekanbaru hilang AKMR. Nah ini yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan nanti setelah Pak Epi memulai ada lagi ya Pak ya? Mudah-mudahan Amin, sebuah amin. kabupaten buat apa ya sekolah SMK lah, SMK Seni Budaya masing-masing supaya ada tercatat dan ada memang orang yang eksis di situ gitu. Ketika sudah ada mahasiswanya kan berarti mereka kan nanti membuat karya tulis, karya ilmiah dan karya musik atau tarinya kan dia mencari legenda kah atau sejarah kah atau budaya kah di kabupaten di kecamatan masing-masing. Kan otomatis kan kita tidak mengeluarkan lagi biaya penelitian apa segala macam gitu. apa semua. Ambil aja papernya mahasiswa. Kembali kita melestarikan budaya Itu seperti itu dia. ya Pak Epi ya. Ya. Tapi kalau Bang Miko sendiri, kesulitannya apa ketika mempelajari Rara Godang ini? Kesulitannya gini sih Kak, karena kita nih basicnya di sekolah musik kan, jadi udah terbiasa dengan teori musik barat. Teori musik barat itu kan diatonis do re mi fa sol la si do, sedangkan di Rara Godang itu tuningnya berdasarkan pengalaman si pemainnya. Nah, jadi masing-masing Rara Godang tuh bisa beda-beda tuh Kak Stemannya. tuningnya. Steman celempongnya itu, situ sulitnya di situ gitu. Oke, kalau bagi Bang Miko sendiri, perlu berapa lama untuk mempelajari satu ininya? Kalau untuk mempelajari secara umumnya itu bisa sebentar ya Kak, sebentar. Dan kami pun nulis kan, bisa ditulis juga, dinotasikan.
Tapi kalau untuk mempelajari yang betul-betul jadi pemain itu sampai sekarang belum sih Kak. Belum. Ada kiat, ada greget, ada Banyak ini seninya. prosesnya banyak. Ya. Ya. Masih menjadi perjalanan yang panjang Sampai untuk sekarang masih bisa belajar mempelajari ya. seni Heeh. Rara Godang ini ya. Jadi kalau bicara soal Rara Godangnya ini juga dipakai sebagai iring-iringan. Iringan tarian juga mengiringi silat. Sangat. Silat. Silat Nah, juga. ini silat dulu di Kuansing itu sebelum sekolah resmi ini ada, itu yang ada hanya laman-laman silat. Di laman silat itulah anak-anak negeri ini dididik. Jadi di situ ada guru silat. Guru silat itu tidak hanya mengajarkan jurus-jurus silat aja, tapi banyak etika, adab, adat segala macam diajar di situ. Eh, jadi yang saya ini kenapa ada Rara Godang di setiap laman silat gitu di Kuansing itu. Nah, itu yang menariknya. Ternyata itu nggak bisa dipisah. Kalau bersilat aja silat bisu, Ya. nggak asik gitu. Tapi ketika silat ada Rara itu, nah di situ menjadi seperti orang bersilat itu seperti ada rohnya masuk sehingga dia punya power, punya kecanggihan dalam memainkan jurus-jurusnya dengan ada itu. Nah, jadi terlihat di situ sibuk sekali orang dulu, anak-anak dulu gitu, sampai belajar silat, mendengarkan petata petiti, petuah dan segala macam sama guru silatnya, belajar adat, belajar beretika. Dia belajar kehalusan budinya dengan memainkan Rara itu gitu. Jadi orang silat di Kuansing itu tidak ada seperti silat lain yang nggak ada. Dia seperti ini tapi mematikan gitu. Apalagi silat pengian tuh ada jurus-jurusnya yang Ya. yang kasar seperti judo, kempo, karate nggak ada. Nah, itu jadi kenapa ada Rara di laman silat tuh? Mungkin jadi kekasaran itu, yang silat tuh kan kasar, harus membunuh kalau nggak dibunuh gitu kan. Ya, jadi karena ada Rara itu jadi silat itu mengikuti ini ke keriangannya Rara Godang itu. Jadi dia silat, dia asik aja. Tapi tetap dia mawas diri gitu. Tahu dia mana orang yang menyerang, mana yang enggak. Gitu. Dia santai aja dengan lirik-lirik kan. Gitu. Ikutin seperti main musik aja dia tuh. Tapi bungkang langsung orang tuh. Berarti bisa kita bilang silat yang diiringi Rara Godang ini juga merupakan ciri khas dari Kuansing ya Pak? Iya. Dan di Riau juga banyak ya, ada silat patam-patam ya, banyak silat yang selalu ada didampingi berbarengan dengan musiknya. Nah, rata-rata ya itu gendang silat kan ada, gendang silat Melayu. Tapi ketika tidak diiringi Rara Godang, Itu bagaimana? tadi. Udah. Silat bisu tadi. Silat bisu. Iya, iya, seperti orang apa ya, kalau bahasa kampung tuh bercokak dengan angin gitu kan. Tak ada lawan, tak ada musuh gitu. Nah itu jadi rohnya nggak ada rasanya ketika dia bersilat, tidak ada iringan Rara Godang itu. Baik, wah. Ternyata memang Rara Godang bisa dibawa kemana aja ya, Ya. berarti ya Pak ya, Heeh. Bang Miko ya. Ketika pengantin ada di pelaminan juga gitu. Juga bisa diiringi Iya, dengan kalau Rara Godang. kalau nggak ada Rara Godang dia ya berjoget-joget dengan musik dangdut aja kan. Tapi ketika ada Rara Godang ada etika yang muncul dari sepasang pengantin itu. Jadi saya lebih cenderung kan lebih baik pengantin tuh diiringi oleh Rara Godang daripada dangdut-dangdutan gitu. Soalnya nanti ya itu canda ya. Tapi ya itu kan tergantung selera ya. Nggak bisa kita larang juga. Tapi tetap, apa salahnya kita melestarikan budaya ketika ada event-event yang mungkin bisa kita bawakan Rara Godang ini untuk Iya, dikenalkan. itu harusnya dibaca dengan pantun saya nih, Mbak. Panas tembaga jangan dituang, bila dituang melepuh diri. Adat-adab kearifan seni budaya harus kita julang. Kalau bukan kita-kita, ya siapa lagi? Benar sekali. Jadi kalau bukan Pak Epi diteruskan dengan Bang Miko dan juga mungkin generasi muda lainnya, siapa lagi yang akan melestarikan Ya, budaya Rara Godang ini? Tapi ketika mungkin Pak Epi membawanya keluar negeri pada saat itu, kalau Bang Miko ada membawakannya sudah kemana aja? Memperkenalkan Rara Godang ini? Sama sih Kak. Mhm. Sama keluar juga gitu. Responnya Tapi- seperti apa?
Tapi kami lebih ke ini Kak, eh, udah dikolaborasikan dengan yang modern. Tetap lagu-lagunya tetap yang dari Kwansing, di aransemen lagi, dipadatkan lagi, pakai string orkestra semua lah, lebih menarik lagi gitu. Dan Modern semua tapi bersorak ada juga ya ya. dengan musik Rara Godang ini ya. Iya. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net Obrolan Budaya, kita kembali break sejenak. Nanti kita akan kembali di sesi terakhir RRI Net Obrolan Budaya RRI Pekanbaru. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI Net Obrolan Budaya, tadi pada saat break kita sudah berbincang-bincang juga tentang Rara Godang ini dan ternyata banyak sekali cerita menarik di balik Rara Godang. Tapi sayangnya kalau kita bilang Rara Godang ciri khas Kwansing ya, tapi masih banyak masyarakat mungkin yang belum mengetahui Rara Godang ini. Dan tadi juga disebutkan Pak Epi dan Bang Miko bahwa alat musiknya ini sendiri, gendangnya ini sendiri sulit didapatkan di Kwansingnya. Bahkan harus sampai ke luar negeri, di pasar loaknya baru bisa mendapatkan alat musik ini. Tapi melihat situasi dan kondisinya seperti ini sekarang untuk Rara Godang ini Pak, sebenarnya bagaimana cara kita mungkin bisa terus untuk melestarikannya, memperkenalkannya kepada masyarakat, dan bagaimana caranya biar mungkin ini memang benar-benar kalau bisa ya udah di Kwansing ini harus ada ini nih. Gendang ini pun harus adanya di Kwansing ini, masyarakatnya harus tahu Rara Godang ini ciri khas kita ya. Ayo sama-sama kita perkenalkannya gitu. Ya. Kita beri kemudahan juga buat para seniman Rara Godang. Ya, ya kalau alat yang dipakai oleh Rara Godang itu misalnya gendang. Gendang itu kan terbuat dari kulit, ya kulit kambing atau kulit sapi juga bisa, tapi Yang tipis. yang perut yang tipisnya gitu. Nah, kalau gendang Sunda itu sampai spesifik sekali, itu ada yang hanya bisa dipakai kulit bayi sapi yang ada di dalam kandungan induk sapi, saking spesifiknya. Tapi di Kwansing enggak gitu. Tapi nggak tahu saya, mungkin juga ada pegangan dari tukang gendang itu yang memang spesifikasi. Nah, misalnya gendang Jawa itu ada yang dibasahin pakai air cabai, ada teknik-teknik lain, tadi punya kekuatan, punya ciri khas dan keahlian sendiri sehingga menjadi khasnya, menarik lah itu gendang. Nah, kayunya itu kalau ingin melestarikan itu, kayunya itu memang harus ditumbuhkan. Nah, sekarang kan kalau misalnya taruhlah kayunya dari kayu nangka, adakah kita menanam nangka sekarang kalau kita mau melestarikan? Ya kan? Nah, kalau nggak ada nangka, bisa nggak dengan kayu lain? Akhirnya kan dengan sawit. Nah, bunyinya kan beda lagi gitu. Nah, jadi berkait-kait. Maka saya bilang tuh kesenian, kebudayaan leluhur itu banyak terkait dengan alam. Nah, maka disebut kearifan gitu. Nah, itu gendang ya, kayunya. Kayunya berarti kan kalau mau ada terus gendang itu kayunya dijaga, hutannya dijaga. Itu kulitnya. Kambingnya kambing apa? Ya kalau kambingnya nggak ada lagi karena nggak ada rumputnya, hutannya udah nggak ada, gimana? Oh, kulit manusia lagi kan, akan beda lagi. Rara gendut mungkin ya kan, nggak Rara Godang lagi. Jadi ada terkait. Begitu juga dengan perunggunya, perunggu yang dibuat untuk gong dan canang itu, celempong itu. Nah itu kan di Kwansing nggak ada.
Jadi nggak tahu siapalah dulu yang merantau ke Vietnam sana, Iya. ke Kamboja sana gitu, yang bawa pulang itu. Lalu dibuatnya ini dan menjadi khas Kwansing gitu. Jadi memang ya itu kita memang pemakai ya. Banyak yang kita telusuri sekarang ini ya alat-alat musik di Riau ini ya dari orang semua. Tapi dia hidup tumbuh berkembang menjadi khas kita sendiri gitu. Nah, Kwansing ini juga seperti itu. Nah, kalau ingin melestarikannya secara otomatis satu ya kita harus perbanyak alatnya, perbanyak gurunya, dan buatkan wadahnya. Wadahnya itu bisa lambung-lambung kesenian, misalnya hidupkan dewan keseniannya, hidupkan langgar-langgarnya, laman-laman silatnya yang memakai rarak godang itu di sekolah-sekolah, sanggar-sanggar sekolah, beri alat itu. Saya kemarin ada masukkan muatan lokal ke dinas pendidikan. Sudah ACC itu, tapi kadisnya udah nggak situ lagi. Ya udah ACC, saya menginginkan seluruh SMP yang ada di Kwansing itu dibagikan satu perangkat rarak godang. Ya. Jadi sanggar-sanggar sekolah itu harus ya, mempelajari itu. Nah, kalau itu sudah tercipta, secara otomatis kita sekali 6 bulan kita tes lomba gitu kan. Akhirnya kan berlomba-lomba anak-anak tuh. Nah, terus baru kita pancing untuk mengkreasikannya. Ya bermacam trik lah. Asal kalau memang peduli dan bertanggung jawab moral kepada kearifan kesenian dan budaya leluhur itu ya tak satu jalan ke Roma kan orang bilang gitu. Nah, tapi itu nggak ada, jarang dilakukan karena banyak yang tidak bertanggung jawab moral kepada itu. Itu menjadi kesedihan buat kami seniman ini gitu, yang hanya mengandalkan itu. Tapi kalau untuk saat ini ada perhimpunan rarak godang ini, Pak? Sudah ada atau memang dari Pak Epi, Bang Miko juga yang Iya, bergabung gitu? rarak godang itu nggak banyak ya, kelompoknya nggak banyak gitu. Ya orangnya itu dan udah tua-tua gitu. Nah sekarang ada mulai diajarkan di sekolah-sekolah. Saya lihat teman-teman sudah mulai ngajarkan, alhamdulillah. Nah makanya saya ingin sekali ada sekolah seni budaya cepat berdiri di Kwansing itu, supaya membantu kita untuk melestarikan. Tapi kalau enggak ya itu nggak bisa. Memang harus dipelajari ya di sekolah. Ya mudah-mudahan aja ya. Tapi kita juga tidak menarik generasi sekarang itu untuk balik seperti zaman dulu gitu. Harus bisa ini, harus enggak juga. Nah, tapi karena musik Rara itu bisa ya bisa bicara, tidak bicara tradisi Kwansing, tapi dia bisa masuk ke sebuah orkestra mana aja. Dan akhirnya kan anak-anak kita terpakai nanti gitu. Kalau dia bisa memainkan itu, berarti dia bisa juga ikut berkolaborasi dengan ya musik-musik yang konvensional ya. Ya banyak cara untuk melestarikan ketika kita mau. Itu aja. Baik, yang penting kita mulai Ya, kita seperti mulai. itu. Baik, Pak Epi dan Bang Miko, salah satu karya terakhir sebagai koreografer yang memang sempat kita lihat ya, dan itu adalah sebagai penata tari kolosal 10.000 penari Oh dengan iya. tema serentak Melayu yang jadi pembuka pada BBI dan BBWI Iya. pada saat itu. Nah, ini juga menggunakan iringan musik Rara Gondang ya Pak ya? Atau Oh, seperti apa pada saat itu? Alat eh, musik apa yang mengiringi tarian 10.000 penari ini? yang garap musiknya itu si Anggara ya, Anggara Satria. Ya, dia juga orang yang mencintai dan menginspirasi ke tradisi. Tapi kemarin kita dituntut untuk lebih kreasi gitu. Jadi tidak lagi kental dan nuansa tradisinya. Jadi disebut situ serentak Melayu. Serentak Melayu itu kita durasinya hanya 5 menit. Kita bicara tentang karena ininya ya Festival Lancang Kuning. Jadi kami menginspirasi ya semua lancang kuning itu. Saya memakai properti sarung tangan putih, bagaikan buih-buih di laut yang bertebaran, yang kadang-kadang tersusun indah membuat komposisi blocking-blocking itu. Saya pakai kerudung, semua 10.000 penari itu saya pakaiin kerudungnya putih semua. Bagaikan ya awan dan laut, ya ombak apa buih-buih itu gitu. Nah, terus saya pakai apa lagi selendang selendang kuning gitu ya bagaikan layar kapal itu ya lancang kuning itu. Terus saya pakai bunga. Saya berharap semua
ini kebaikan tumbuh di bumi Lancang Kuning ini. Jadi dari bawah bunga tuh saya sampai bunga 10.000 bunga mengacung ke udara gitu. Itu harapannya. Ya alhamdulillah sudah dapat rekor muri. Dapat rekor Iya, muri ya? rekor muri ya. Ya itu luar biasa. Ya terima kasih buat PLT ya, Pak Gubernur, luar biasa idenya, dan kami seniman terangkul semua, seluruh seniman yang ada di Pekanbaru ini terangkul semua dan ikut andil semua di dalam acara BBI, BWBI dan ya Festival Lancang Kuning itu. Luar biasa. Dan ini juga menjadi penghargaan bagi seniman Melayu kita semua ya Iya, Pak ya, karena kita juga termasuk memperkenalkan kepada para penarinya yang anak sekolah. Pada iya, saat itu semuanya yang tergabung iya. 10.000 merupakan anak Iya, sekolah ada untuk SMP, ada SMA juga. SMK, ada SMK. mahasiswa 5 perguruan tinggi, ada UNRI, ada UMRI, ada UWIN, ada apa lagi? UWIR, Tuwir. terus ada Lancang Kuning, gitu. Jadi luar biasa dan pelatihnya luar biasa. Ya, hilir mudi, ada yang 2 sekolah jauh-jauh tuh ngajar di sana tuh ngajar situ lagi itu. Nah, sementara Angga sibuk menyiapkan musiknya gitu. Ya, ya alhamdulillah ya tercapai walaupun ada ya keluh kesah sedikit di sana sini biasa gitu. Baik, itu bagian dari perjalanan, Iya, proses kembali ya Pak ya. iya betul. Baik, tapi kalau untuk ke depannya mungkin karya apa lagi yang Pak Epi dan juga Bang Miko ingin bawakan? Entah itu mungkin dalam berseni, untuk seni ciri khas Melayu ataupun juga Rara Godang. Ya, saya apa ya, ketika kita punya kepedulian dan punya mau menganggarkan, serasa masal-masal ini perlu kita Betul. kita rutinkan gitu. Apa aja bentuk misalnya merantang masal, menampi masal, apalagi semua masal aja. Karena apa? Ya sesekali kita mengeluarkan anggaran ini untuk budaya gitu, dan ini untuk memberi apresiasi kepada generasi kita ini yang sudah tercerabut dari akar akar budayanya gitu. Nah, kalau memang bisa ya keberanian itu ya seperti membuat 10.000 penari ini, kalau dapat 20.000 lagi ya ya supaya ada kebagian semua lah gitu ya. Masa seniman anak-anak kita nggak ada kebagian gitu kan. Padahal 10.000 sudah kita lihat, wah banyak ya yang diajak untuk menari, berkolaborasi, menyatukan berbagai macam orang dengan latihan masing-masing, Iya, bersatu pada saat pembukaan iya. itu. Luar biasa. Jadi apa ya kita terhadap yang punya idenya ya ya dari Dinas Pariwisata ya dan ya instansi-instansi terkait itu luar biasa itu. Luar biasa karena apa? Kita mengetuk pintu hati generasi muda kita yang di sekolah gitu. Itu juga mahasiswa. Akhirnya ternyata talenta-talenta generasi kita tuh banyak sekali gitu yang talenta seninya, tapi peluangnya nggak ada. Dan mungkin ya karena penghargaan kepada kesenian di Riau ini ya masih seperti apa ya, basa-basi aja, ya paling nggak penderita aja gitu. Kadang-kadang dikasih nasi bungkus aja gitu kan. Ya, ya itu yang membuat kesenian di Riau ini melambat. Saya rasa itu. Ya maaf kalau ada yang tersinggung. Memang sengaja kok, Pak. Ya kami dah ada kerojo dah kan. Kerojo kesenian aja. Bagi-bagilah dikit ya. Berarti memang tugas kita sama-sama untuk Iya itu. lebih Canda. melestarikan, untuk Iya, bisa mengapresiasi juga para seniman iya, budaya kita ini juga ya Pak ya. iya. Ya kan kalau acara-acara orang tuh kalau nggak ada kesenian kan hampa jadinya. Tapi kok dikasih nasi bungkus terus gitu. Ya beri semangat lah dikit gitu kan. Ya mudah-mudahan ya ke depan kita berharap seni budaya dan pergerakan seniman-seniman kreatif di Riau ini tidak lagi terkendala oleh perda perbub yang mengungkung anggaran seni itu kecil gitu. Nah itu saya berharap ada orang yang berani ya melihat kembali, mengaji kembali tentang perda, perbuk dan segala macamnya itu tentang seni dan budaya. Karena itu kadang nggak masuk akal kata orang, Mbak. Kenapa Ya, dibilang tidak masuk nggak akal? masuk akal tuh kena gini ya.
ketika kita menggarap sebuah karya di daerah, kita dihadapkan dengan ini segini, sementara kan ini bukan zaman Nabi Muhammad dulu lagi gitu. Udah zaman berapa nggak berubah-ubah gitu. Nah, itu kasihan gitu. Jadi ketika kita ingin membuat lebih jauh, bekerja lebih keras, bertungkus lumus, menghajar anak-anak kita tuh supaya lebih bagus tampilnya, kita nggak tega karena imbalannya nggak ada gitu. Itu yang kami rasa tuh, bagaimana kami sebagai penggarap itu ya ingin membuat sesuatu yang lebih bagus, karena ketika kita akan menggunakan anak-anak itu nanti dia tidak berdiri sendiri. Dia ada orang tuanya, ada abangnya, ada yang polisi, ada yang wartawan dan segala macam gitu. Ya anak gua lu bentak-bentak ngajar nari gini-gini, dia kan sekolah bukan untuk nari, bukan untuk musik. Nah sekarang lu bayar berapa dia? Bisa aja seperti itu kan. Nah, ini celoteh-celoteh aja yang saya rasa ya anggota DPR harus banyak berbuat kalau memang ya menyebut-nyebut budaya Melayu, Riau segala macam. Riau 20 berapa udah lewat, nggak ada lagi gitu kan. Nggak juga ada muncul kan. Gini-gini juga kami gitu kan. Ya marilah kita sama-sama bertanggung jawab moral untuk menggali, membina, menumbuh kembangkan, merevitalisasi, merekonstruksi, mengkaryakan kembali dan mempromosikan kearifan adat-adat dan budaya leluhur kita Riau ini. Itu yang ya agak berat sih. Tapi memang mungkin kita harus menyatukan pemikiran, menyatukan visi dan misi. Mau kita Ya. bawa kemana budaya Melayu ini, Ya, biar memang bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas seperti itu. Jadi tidak hanya terbatas tertutup di Provinsi Riau sendiri, kita Ya. bawa juga keluar ya sama-sama. Bagian stakeholder-nya juga ikut terlibat, dari seniman ikut terlibat, dan juga mungkin bagi generasi muda yang ikut menjadi pengiring, pemain tariannya juga Ya. ikut terlibat dalam kesenian ini. ya. Pendengar dan pemirsa RRI Net Obrolan Budaya, demikian RRI Net Obrolan Budaya kita di kesempatan kali ini ya. Kita tadi sudah membahas Rarak Godang bersama seniman Melayu Riau kita, ada Pak Epi dan juga Bang Miko yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Dan mari bersama-sama kita lestarikan budaya kita, budaya dari daerah kita masing-masing juga, dan kita teruskan, kita perkenalkan kepada generasi berikutnya. Suara indah, ramah penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi
aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir pada dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir pada dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir pada dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya